pembelajaran pendidikan agama Islam. Definisi dari pembelajaran itu sendiri adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang individu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya agar tercapai sebuah tahap pendewasaan. Di dalam proses pembelajaran itu sendiri terdapat hubungan timbal balik antara seorang pendidik dengan peserta didik. Sedangkan pengertian dari pendidikan agama Islam itu sendiri adalah suatu kegiatan membimbing atau mengajar seorang pendidik kepada peserta didik agar peserta didik tersebut mengetahui apa saja yang dikaji dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam itu adalah sebuah kegiatan atau pembelajaran di mana seorang pendidik mengajarkan, memberitahu kepada peserta didik mengenai ajaran-ajaran apa saja yang ada di dalam agama Islam, yang meliputi misalkan fikih, akidah, tauhid, muamalah, dan lain sebagainya, agar peserta didik tersebut mengetahui dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pedoman peserta didik tersebut dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu peranan TIK dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita berada di era globalisasi yang identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasinya atau TIK. Jadi, dengan berkembangnya TIK ini menyebabkan perubahan dari model pendidikan yang mulanya menggunakan model yang bersifat konvensional menjadi model pendidikan yang menggunakan teknologi atau lebih bersifat terbuka atau fleksibel. Hal ini tentu saja mempengaruhi atau memberikan dampak yang besar terhadap proses berjalannya pendidikan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, seperti keadaan saat ini yang di era pandemi juga sangat diperlukan sekali atau sangat penting sekali teknologi itu sendiri. Jadi terdapat beberapa peranan TIK terhadap pendidikan atau dalam pendidikan, yaitu TIK sebagai keterampilan dari kompetensi, kemudian TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sebagai sumber bahan belajar, TIK juga sebagai alat bantu fasilitas pembelajaran, dan juga TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, dan juga TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Jadi dapat disimpulkan bahwa TIK itu memiliki banyak peranan atau peranan penting terhadap pendidikan, baik itu untuk pendidikan dalam umum ataupun terhadap pembelajaran PAI itu sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran PAI. Tak jarang di perkembangan zaman seperti saat ini, masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah sebagai bahan mengajar, sehingga banyak murid yang terlihat bosan gitu. Jadi, dengan adanya TIK ini diharapkan para guru dapat mengkreasikan teknik pembelajaran menggunakan TIK. Seperti saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, penggunaan TIK ini sangat diperlukan karena untuk bertatap muka pun sangat kesulitan kita sebagai guru atau murid dalam mengajar. Seperti saat pandemi COVID seperti saat ini, para guru itu dituntut untuk dapat mengoperasikan media pembelajaran secara daring melalui berbagai aplikasi penunjang pembelajaran daring seperti e-learning, Google Classroom, Zoom, dan masih banyak lagi. Ada beberapa contoh pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAI sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi berbasis visual. Teknologi informasi berbasis visual ini berbasis gambar. Jadi misalnya guru memanfaatkan PowerPoint sehingga dapat menyampaikan pembelajaran lebih menarik lagi. Kan tersedia banyak
gambar-gambar yang dapat diaplikasikan dalam PowerPoint. Terkadang PowerPoint itu juga dapat diselipkan video-video yang menarik sehingga dalam pembelajarannya murid tidak akan mudah bosan gitu. Jika guru itu dapat mengkreasikan teknik pembelajarannya melalui PowerPoint ini. Yang selanjutnya adalah teknologi informasi berbasis audio, yaitu penggunaan teknologi informasi yang berkenaan dengan pendengaran siswa. Contohnya itu penggunaan audio streaming. Yang ketiga adalah teknologi informasi berbasis visual audio, yaitu penayangan sebuah video. Contohnya penayangan film, penayangan video yang di dalamnya itu terkandung beberapa unsur nilai yang dapat disampaikan kepada murid gitu. Jadi penggunaannya itu dengan cara penayangan film atau video pengajaran yang berisi materi pelajaran atau cerita yang mengandung unsur nilai di dalamnya. Video dapat diputar menggunakan LCD atau layar proyektor. Yang selanjutnya adalah teknologi informasi berbasis internet, contohnya email. Contohnya guru memberikan tugas lalu dikirim melalui email sehingga pengumpulan tugasnya jadi lebih ringkas atau lebih mudah untuk disampaikan kepada guru. Contoh yang kedua adalah mailing list. Menggunakan mailing list mail ini untuk diskusi kelas yang diajarkan. Melalui mailing list ini guru dapat membuat grup atau kelompok sendiri, bisa berupa satu kelas atau satu sekolah untuk berkomunikasi. Jadi di sini mailing list ini dapat mencakup banyak orang di dalamnya, sehingga guru dapat mengajar keseluruhan gitu, enggak separuh-separuh. Kan kalau melalui media lain itu kan batasan untuk orang atau untuk peserta didiknya dibatasi. Contoh yang ketiga adalah weblog atau e-learning. Weblog ini penggunaan weblog ini memiliki kelebihan, yaitu guru dapat menampilkan semua karya atau hasil pemikirannya yang dimiliki lalu diunggah di weblog tersebut melalui internet. Selain pemanfaatan TIK, ada juga beberapa jenis media yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran PAI seperti radio, televisi, proyektor, komputer, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi TIK dalam pembelajaran PAI. Di sini saya menyampaikan 6 fungsi dari TIK dalam pembelajaran PAI. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. Maka menggunakan TIK ini sangat mendukung atau membantu guru dalam mengajar. Yang ketiga, dalam pemakaian media harus melihat tujuan dan bahan pelajaran. Jadi, guru harus menyesuaikan apa yang diajarkan menggunakan media yang tepat. Contohnya, guru memiliki materi pengajaran tayamum, sehingga guru kan harus mempraktekkan atau menyediakan video. Jadi, guru membuat video lalu diupload di YouTube, lalu linknya diberikan kepada siswanya. Yang keempat, media pengajaran bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi alat ini dijadikan untuk melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Jadi di sini guru tidak hanya membuat video itu dengan animasi gitu. Jadi itu kan malah membagi fokus antara materi pelajaran yang diajarkan dengan animasi yang terkandung dalam video tersebut. Jadi guru harus pandai-pandai dalam mengolah video tersebut. Yang kelima, diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar serta dapat membantu siswa dalam menangkap pengertian yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, penggunaan alat ini diutamakan untuk meningkatkan mutu belajar dan mengajar. Selain 6 fungsi tadi, juga terdapat 4 fungsi khusus, yaitu fungsi atensi, yang berarti media sosial ini merupakan inti menarik dari mengarah perhatian pembelajar untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif, maksudnya media visual itu dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan pembelajaran ketika belajar membaca teks gambar. Yang ketiga, fungsi kognitif, bermakna media visual ini mengungkapkan bahwa lambang visual memperlancar pencapaian tujuan dari pembelajaran. Yang keempat, fungsi
kompensatoris, artinya media visual memberikan konteks untuk memahami teks, membantu yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks yang meningkatkannya kembali. Jadi keempat fungsi ini lebih mengarah kepada fungsi media visual terhadap pembelajaran PAI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.